Salam literasi. Literasi menghaluskan perasaan, memperluas pengetahuan, dan memperdalam makna kehidupan. Sudah baca buku hari ini? Saya tahu pasti kalian masih malas membaca buku. Ya, pasti tentu. Sembari rebahan, mari kita mendengarkan ulasan buku. Arus balik masyarakat pinggiran kembali dengan novel kedua Supernova yang berjudul Akar karya Dewi Lestari. Tentunya penasaran kan bagaimana kisah, makna, dan representasi dari buku ini? Simak kisahnya pada penjelasan berikut. Buku kedua serial Supernova ini menyisakan rasa takjub kepada seorang tokoh bernama Bodi. Beberapa saat lalu pernah ramai di jagat Twitter jikalau tokoh Bodi terinspirasi dari Budi Dalton. Budi Dalton awalnya mengungkapkan saat mengisi konten podcast bersama Adrian Colby. Terlepas dari kontroversi kecil tersebut, Akar serial kedua Supernova menarik untuk dibaca setelah novel pertama selesai. Bodi diceritakan sebagai pencari kesejatian hidup. Seorang bayi yang pada suatu pagi dipungut oleh petapa vihara bernama Guru Leong. Perjalanan Bodi begitu menarik untuk dinikmati sembari bermalam minggu ria. Di umur 18 tahun, waktu pertama ia berkelana ke Sumatera, tepatnya di daerah Belawan bersama serombongan Buddha. Karena sejak kecil Bodi memang tidak mengetahui asal-usul dan tempat kelahirannya, ia tidak memiliki kartu tanda penduduk. Di Sumatera, Bodi bekerja selama 3 bulan, kemudian setelah dibantu oleh Ompu Berlin untuk mengurus administrasi, ia melanjutkan perjalanan. Selanjutnya, Bodi menuju ke Thailand yang mendapat tempat yang disebut sebagai surganya para backpacker. Ia lalu bertemu dengan Kel, seorang tokoh tato yang telah menato 617 orang selama hidupnya dan tengah menunggu satu orang yang dicarinya untuk menyempurnakan misi ke-618 tato. Kel memiliki misi khusus untuk menurunkan ilmu tatonya kepada Bodi, dengan tujuan bahwa Bodilah orang terakhir yang akan menorehkan tato ke-618 di tubuhnya. Bodi lalu bertemu dengan Istar Summer, seorang perempuan cantik dan misterius yang ingin menyelidiki Bodi. Pada suatu malam, Istar meminta Bodi untuk menato tubuh di bagian yang cukup vital. Setelah Bodi menato Istar, Kel dan Bodi keduanya saling tahu bahwa saat Bodi membuat tato terakhir kepada Kel, namun keduanya menghindar. Bodi melanjutkan petualangannya dan berakhir pada pekerja di sebuah ladang ganja bernama Golden Triangle, kawasan tempat produksi daun ganja yang terletak di persimpangan 3 negara Myanmar, Laos, dan Thailand. Di sana Bodi memutuskan untuk berhenti menghindar dan kembali mencari Kel agar misi mereka tuntas. Bodi lalu mendapat petunjuk Kel pergi ke Kamboja. Modal nekat, Bodi berangkat ke Kamboja. Ia terjebak sebuah pedang ranjau. Di sana Bodi bertemu dengan Epona, petugas penjinak ranjau yang akhirnya membawa Bodi ke camp. Di sanalah Bodi kembali dipertemukan dengan Kel. Lepas dari petualangannya keliling Asia Tenggara, Bodi kembali ke Indonesia. Memanfaatkan keahliannya sebagai seniman tato, Bodi menemukan rumah baru di komunitas punk yang dipimpin oleh Bong. Setelah perkelanaannya yang panjang di kawasan Asia Tenggara itu, suatu hari Bodi menemukan surat di sebuah komputer. Surat yang ditujukan kepada Akar. Bodi tahu surat itu ditujukan untuknya. Perjalanan panjang ternyata baru akan dimulai. Bagaimana kisah kelanjutan Bodi? Tokoh fiksi yang sempat diakui Budi Dalton terinspirasi darinya. Lalu apa hubungan Bodi dan Kel atau dengan Istar Summer? Untuk menjawab beberapa hal yang masih abstrak tersebut, kami menyarankan Anda untuk membaca seri kedua novel Supernova yang berjudul Akar ini. Pada bagian akhir novel sedikit disinggung tentang sosok Gyo pada novel pertama. Jika pada novel pertama dia lebih banyak berbicara sains dan fiksi, maka di novel kedua ini dia ada beberapa bagian membahas tentang agama dan kebudayaan. Meski secara umum pembahasan lebih kepada perjalanan spiritual, emosional, dan kehidupan tokoh bernama Bodi. Dewi Lestari di novel kedua ini begitu banyak bercerita tentang agama mayoritas kedua di Asia Tenggara yaitu Buddha.
Masih sama dengan novel pertama, untuk membantu kemudahan pembaca dalam memahami istilah asing, dia memasukkan footnote.